Mbak Sandra atas pengantarnya. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, saya Sita Dewi dan senang sekali pada siang hari ini saya ditemani oleh Mas Agus akan membantu dalam fasilitasi kita belajar bersama mengenai penulisan policy brief. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sandra, ada beberapa sesi dalam kegiatan hari ini. Jadi kami akan memberikan paparan sedikit, kemudian nanti Mas Agus juga akan memberikan paparan sedikit, kemudian akan ada sesi berlatih ya, karena ini pelatihan tentu saja harus ada sesi berlatihnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu mohon untuk siap ikut aktif dalam sesi pelatihannya. Baik Bapak dan Ibu, materi pada siang hari ini yang pertama adalah mengenai pengenalan atau semacam pengantar mengenai knowledge translation product. Ya. Ada 3 bahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah kita ingin memahami lebih dahulu mengenai proses pengambilan kebijakan atau pembuatan kebijakan yang ada dan bagaimana peran dari evidence di dalam proses tersebut. Kemudian di bagian kedua kita akan melihat mengenai knowledge translation-nya ya. Bapak dan Ibu mungkin karena sebagai peneliti mungkin lebih familiar dengan knowledge gathering-nya gitu ya, knowledge creation-nya gitu. Tetapi sekarang kita akan menambah pengetahuan tersebut dengan pengetahuan yang baru yaitu knowledge translation. Kemudian kita akan melakukan latihan untuk framing policy brief problem statement. Baik Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu familiar dengan siklus kebijakan yang muncul di layar Bapak dan Ibu ya. Apabila Bapak dan Ibu melihat kepada siklus ini adalah semacam framework yang paling umum dipakai untuk menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan itu bergerak begitu sampai akhirnya menjadi sebuah kebijakan yang kita lihat atau menjadi sebuah kebijakan yang dipublikasikan atau ditetapkan. Ternyata ada perjalanannya. Ya. Perjalanan yang pertama adalah agenda setting ya, ada di sebelah kanan atas di layar Bapak dan Ibu. Agenda setting atau problem definition. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah pada tahapan inilah Bapak dan Ibu perlu selain mengidentifikasi tetapi juga perlu menempatkan isu atau permasalahan yang Bapak dan Ibu anggap penting ke dalam agenda kebijakan. Jadi ini adalah proses pertama yang paling penting untuk memastikan bahwa isu yang kita angkat ini akan menjadi perhatian dari para pengambil kebijakan. Oleh sebab itu disebutnya sebagai agenda setting. Dan karena ini adalah proses yang cukup kompetitif begitu ya. Karena ada banyak isu di sektor kesehatan, ada banyak upaya yang harus dilakukan di sektor kesehatan. Tentu saja isu yang Bapak dan Ibu pilih harus bersaing dengan isu-isu lainnya untuk mendapat perhatian dari pengambil kebijakan. Oleh karena itu perlu evidence di sini untuk meyakinkan bahwa memang isu ini cukup layak untuk menjadi prioritas dari pengambil kebijakan saat ini. Itu adalah peran evidence di tahapan agenda setting. Nah, bagaimana caranya supaya sebuah isu itu bisa masuk ke dalam agenda kebijakan? Nah, ada beberapa poin pengingat di sini yang bisa membantu Bapak dan Ibu. Tetapi yang paling utama yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah harus ada semacam urgency begitu ya, harus ada evidence mengenai urgency dari masalah tersebut. Semakin dia urgent, semakin dia besar kemungkinannya akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Urgent itu bisa macam-macam. Urgent itu bisa karena memang masalahnya luas begitu, mencakup atau berdampak kepada banyak orang. Bisa karena masalahnya sebenarnya hanya berdampak kepada sebagian kecil orang,
tetapi sebagian kecil orang yang mungkin lebih rentan dibanding kelompok masyarakat yang lain misalnya. Jadi tergantung isu yang Bapak dan Ibu angkat, apapun itu harus diperjuangkan supaya dia masuk ke dalam agenda kebijakan dengan cara menarik perhatian dari para pengambil kebijakan. Oleh karena itu perlu evidence di sini. Tetapi bukan hanya pada tahapan ini diperlukan evidence. Tahap selanjutnya yaitu pada tahapan formulasi dari kebijakan juga diperlukan evidence. Kalau Bapak dan Ibu melihat di dalam proses pembuatan kebijakan, pasti ada tarik ulur juga begitu di dalam pihak-pihak yang sedang menyusun kebijakan tersebut. Kenapa? Karena masing-masing pihak pasti punya kepentingan yang harus diperjuangkan. Ya. Jadi ada orang-orang yang mungkin akan concern sekali untuk mengatur sesuatu hal, tapi ada orang-orang lain yang merasa hal tersebut tidak perlu diatur misalnya. Atau tidak seperti itu cara mengaturnya mungkin. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan kepentingan yang lain. Ada banyak pertentangan di dalam proses penyusunan kebijakan, formulasi kebijakan. Oleh karena itu juga diperlukan evidence di sini. Evidence untuk apa? Ya. Kalau Bapak dan Ibu lihat di sini ada beberapa poin juga yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah opsi apa yang tersedia untuk mengatasi masalah yang Bapak dan Ibu angkat. Ya. Opsi-opsi tersebut harus berdasarkan kepada evidence. Kemudian juga harus melihat untung ruginya begitu ya. Untung ruginya dari sebuah opsi yang Bapak dan Ibu kemukakan. Itu juga perlu evidence. Jadi ada banyak peran evidence di dalam proses formulasi kebijakan. Tapi ternyata tidak hanya berhenti di situ, melainkan pada saat kebijakan tersebut sudah ditetapkan dan kemudian diimplementasikan, itu pun juga ada peran dari evidence. Seperti kita ketahui, pada tahap implementasi inilah tahap yang yang sangat menentukan begitu, seberapa berhasil kebijakan ini mengatasi masalah yang Bapak dan Ibu angkat. Kadang-kadang kebijakannya sebetulnya baik, tetapi implementasinya yang kurang baik. Sehingga hasilnya tidak baik juga gitu. Atau kadang-kadang memang kebijakannya tidak dirancang dengan cukup baik sehingga waktu diimplementasikan juga banyak kendala yang dihadapi. Ada bermacam-macam kemungkinan pada tahapan implementasi dari sebuah kebijakan. Lalu apa peran dari evidence di sini? Bapak dan Ibu, pada saat kita mengimplementasikan sebuah kebijakan, tentu saja kebijakan tersebut harus ditempatkan di dalam konteks, begitu ya. Ada proses kontekstualisasi, karena kebijakan kan biasanya muncul satu untuk banyak orang. Kalau di kita berarti kalau kebijakan yang di level pusat berarti satu untuk seluruh wilayah di Indonesia. Padahal mungkin wilayah di Indonesia yang satu dengan yang lain punya konteks yang berbeda. Jadi Bapak dan Ibu perlu ada evidence untuk menunjukkan bahwa konteks yang berbeda ini seringkali memiliki dampak terhadap bagaimana sebuah kebijakan tersebut diimplementasikan. Nah, ada peran yang lain yang penting dari evidence yaitu melihat bukan hanya tantangan-tantangan untuk implementasi dari kebijakan tersebut, tetapi juga apakah ada strategi yang disusun untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Apakah ada penyesuaian di dalam strategi untuk implementasi kebijakan tersebut. Jadi semua informasi-informasi ini tentu saja harus tersedia bagi pengambil kebijakan supaya mereka bisa menerapkan kebijakannya dengan seoptimal mungkin. Nah, apabila kebijakan tersebut sudah diimplementasikan, pasti akan ada tahap yang namanya evaluasi. Evaluasi ini bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri atau bisa juga dilakukan oleh orang luar, begitu ya. Orang luarnya siapa? Bisa oleh peneliti, akademisi,
pihak mitra, bahkan kadang-kadang masyarakat melalui organisasi masyarakat juga melakukan evaluasi. Jadi ada banyak pihak yang pasti berkepentingan terhadap evaluasi dari sebuah kebijakan. Dan inilah salah satu titik krusial dari sustainabilitas kebijakan tersebut. Apakah kebijakan ini cukup adekuat untuk bisa dilaksanakan berikutnya, atau harus ada revisi terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah diimplementasikan. Nah, jadi tentu saja di sini sekali lagi peran evidence-nya cukup besar. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah pada tahap kebijakan tersebut akan ditentukan nasibnya begitu. Apakah dia akan diteruskan atau apakah dia harus diganti, direvisi dengan kebijakan yang baru, dan dengan demikian berakhir kebijakan tersebut. Nah, Bapak dan Ibu lihat ada di semua tahapan tersebut ada peran dari evidence, ya. Tinggal masalahnya apakah evidence-nya tersedia atau tidak bagi pengambil kebijakan, dan apakah evidence-nya dipakai oleh para pengambil kebijakan. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang ini yang mungkin Bapak dan Ibu juga sangat kenal adalah bagaimana evidence-based policy itu menjadi sebuah cita-cita gitu ya, sebuah visi untuk diwujudkan. Saya rasa hampir semua negara di dunia ini berusaha mengedepankan yang disebut sebagai evidence-based policy. Nah, tentu saja ini bukan hal yang mudah karena tadi evidence tidak selalu tersedia pada saat dibutuhkan, dan evidence-nya juga belum tentu dipakai oleh para pengambil kebijakan karena banyak alasan begitu ya. Evidence pun juga harus berkualitas tentunya. Nah, ada banyak aspek dari evidence yang mempengaruhi apakah sebuah kebijakan itu bisa disebut berdasarkan evidence atau tidak. Yang mungkin paling mendekati adalah yang kita sebut sebagai evidence informed policy. Jadi kita mengakui bahwa kita mengumpulkan evidence yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan tersebut, tetapi pada saat yang sama kita juga mengakui bahwa evidence itu mungkin ada keterbatasannya, begitu. Dan keterbatasan itu yang membuat kita mungkin tidak berani mengklaim begitu bahwa ini adalah evidence based policy, tetapi ini adalah evidence informed policy. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah kebijakan publik, sebetulnya yang namanya kebijakan itu tidak semuanya atau tidak seluruhnya juga berawal dari kebutuhan akan evidence. Seringkali dalam banyak kasus kebijakan juga muncul karena adanya opinion. Jadi memang ada pendapat tokoh tertentu, pendapat partai tertentu, atau pendapat sekelompok orang tertentu yang cukup besar begitu dampaknya terhadap pembuat kebijakan sehingga opini tersebut digunakan sebagai basis untuk membuat kebijakan. Tetapi semakin kita bergerak ke era yang lebih modern dan juga ke adanya kebutuhan yang lebih mendesak mengenai kompleksitas masalah, kemudian transparansi, akuntabilitas, dan seterusnya. Semakin faktor-faktor itu mempengaruhi, semakin besar pula kebutuhan untuk memiliki yang disebut sebagai evidence-based policy atau evidence-informed policy. Jadi peran Bapak dan Ibu sebagai peneliti, sebagai pihak-pihak yang mengamati sektor kesehatan sangat penting di dalam berkontribusi menyumbangkan evidence-based policy tadi, tentu saja. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita semua siap untuk melakukan hal itu? Ya, seperti kita ketahui dalam banyak kejadian, lembaga-lembaga penelitian,
lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga konsultasi biasanya punya mekanisme tersendiri begitu untuk melakukan apa yang disebut sebagai penelitian. Jadi mereka mungkin tentukan prioritas penelitian yang mau dilakukan, kemudian cari donor yang bisa membiayai dan seterusnya. Lalu kemudian hasilnya mereka coba sampaikan kepada policy making. Nah, kalau di gambar yang Bapak dan Ibu lihat, itu adalah, kelihatan ya? Semoga kelihatan. Itu adalah gambar yang di sebelah kanan atas ya. Ada research proses yang terjadi di luar dari proses pengambilan kebijakan, tetapi research proses ini kemudian bersinggungan dengan proses pengambilan kebijakan. Tapi bersinggungannya tidak terlalu banyak, begitu. Dia sebut ini sebagai unintentionally linked process. Jadi kadang-kadang kebetulan saja begitu. Atau kadang-kadang penelitiannya sudah jalan, kemudian setelah hampir berakhir, baru kepikiran bahwa oh ini harus disampaikan ini kepada para pengambil kebijakan. Mari lalu dibuatlah produknya begitu. Itu adalah sesuatu yang sifatnya unintentional atau purely design gitu. Jadi tidak dari awal didesain untuk disampaikan kepada pengambil kebijakan. Yang ideal adalah yang gambar yang di bawah ya. Jadi ada proses research-nya, ada proses knowledge translation-nya, kemudian ada proses pengambilan kebijakannya. Dan ini semuanya proses yang didesain dari awal, sejak awal sudah menjadi target atau sesuatu yang akan dilakukan, sudah menjadi strategi besarnya begitu. Ya, tapi yang lebih parah lagi adalah sebelah kiri. Yang saya harap Bapak dan Ibu tidak berada di gambar yang sebelah kiri. Ini adalah di mana penelitian dilakukan tetapi tidak memberi masukan kepada proses pengambilan kebijakan sama sekali. Sehingga kebijakannya seperti apa, penelitiannya seperti apa. Atau penelitiannya mengenai apa tapi tidak mendukung terhadap proses pengambilan kebijakan. Entah tidak mendukung dalam hal agenda settingnya, formulasinya, implementasinya maupun evaluasinya. Ya, yang saya harap Bapak dan Ibu tidak ada di gambar yang ini. Saya harap semuanya nanti ada di gambar yang di bawah ya, di link proses. Nah, kalau kita sudah melihat bahwa harus ada keterkaitan antara proses research-nya dengan proses policy making-nya, yaitu knowledge translation process, maka kita melihat knowledge translation process ini sebagai jembatannya, begitu ya, sebagai medianya. Apa yang terlibat di dalam knowledge translation? Saya harap terlihat tulisannya mungkin cukup kecil ya. Jadi di dalam knowledge translation, kalau Bapak dan Ibu lihat di dalam gambar ini, dia bermula dari melakukan sintesis terhadap temuan yang Bapak dan Ibu sudah miliki dari hasil penelitian. Dari sintesis ini berarti harus mengkontekstualisasi apa temuan yang Bapak dan Ibu miliki. Kemudian ini tentu saja harus didiseminasi. Pada saat didiseminasi itu tentu saja kita harus punya stakeholder target yang spesifik yang sudah kita identifikasi sebelumnya, begitu. Itu penting sekali untuk kita identifikasi sejak kita mulai berpikir untuk membuat sebuah knowledge product. Kemudian tidak berhenti hanya di diseminasi, kita harapkan adalah terjadinya exchange of information. Jadi Bapak dan Ibu, knowledge translation itu sebaiknya bukanlah sebuah proses yang sifatnya satu arah, begitu ya. Dia harus juga mendengarkan, mendapatkan masukan dari para target audiensnya, yaitu para pengambil kebijakannya. Harus
dua arah sifat komunikasinya atau sifat dialognya begitu. Kenapa? Karena tentu saja policy maker itu juga punya knowledge ya. Bukan hanya peneliti, bukan hanya akademisi yang punya knowledge, policy maker pun juga punya knowledge. Knowledge mereka bisa dari mana-mana. Bisa dari hasil penelitian lain, bisa dari experience mereka. Ya, ada banyak sumber-sumber knowledge yang mereka juga miliki. Nah, tugas kita sebagai peneliti tentu saja harus mendengarkan knowledge yang mereka punya juga. Kemudian harus ada exchange of information di mana ide dan gagasan dan opsi kebijakan itu didiskusikan bersama. Setelah itu baru sebuah kebijakannya bisa diformulasikan dan kemudian diimplementasikan. Nah, apa beberapa knowledge product yang bisa membantu Bapak dan Ibu mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian Bapak dan Ibu yang sudah dikontekstualisasi itu? Ada bermacam-macam knowledge product yang bisa Bapak dan Ibu buat sebetulnya. Tetapi dalam kesempatan ini kita hanya akan membahas dua diantaranya, yaitu policy brief khususnya dan juga briefing note. Ini sebetulnya tergantung format dan isinya nanti ya, akan terlihat perbedaannya. Tapi sebetulnya ada banyak knowledge product lain yang Bapak dan Ibu bisa buat. Apalagi sekarang semakin semakin berkembang ya teknologi informasi dan komunikasi. Ada begitu banyak knowledge product yang Bapak dan Ibu bisa buat dan sebarkan dengan begitu mudah dan cepat begitu ya. Tapi kita akan stick dengan policy brief dan briefing note. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat kenapa policy brief dan briefing note merupakan pilihan yang mungkin optimal bagi kita adalah karena policy brief memberikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan gagasan itu secara lebih komprehensif, tetapi dalam bahasa yang dipahami oleh para pengambil kebijakan. Jadi policy brief karena formatnya cukup, saya tidak akan bilang cukup besar, tetapi dia memiliki space yang cukup untuk menuangkan gagasan, temuan, sintesa dari temuan dan sebagainya. Itu merupakan media yang cukup efektif untuk menyampaikan gagasan dan rekomendasi yang Bapak dan Ibu miliki terhadap sebuah kebijakan. Tetapi ada juga policy brief yang sifatnya lebih ringkas lagi, yaitu yang disebut briefing note. Dan ada perbedaan yang cukup mendasar di antara kedua hal ini. Bapak dan Ibu mungkin kalau melihat nanti di dalam policy brief yang akan dilatihkan, mungkin agak sedikit berbeda dengan policy brief yang Bapak dan Ibu selama ini sering lihat atau sering baca. Hal itu terutama perbedaannya adalah pada bagian mengenai opsi kebijakan. Ya, jadi di dalam policy brief, apakah ada di sini? Oh iya ada. Jadi di dalam policy brief biasanya dia akan menyampaikan beberapa opsi kebijakan. Dan opsi kebijakan ini diberlakukan sama atau dipandang sama. Jadi artinya kita tidak merekomendasikan salah satu dari opsi tersebut. Opsi tersebut dibiarkan terbuka disampaikan kepada para pengambil kebijakan dan mereka lah yang akan tadi berdialog, berdiskusi dan kemudian memilih opsi mana yang akan mereka lakukan. Sementara briefing note akan ditutup dengan sebuah rekomendasi. Dan rekomendasinya pun juga diikuti dengan beberapa pertimbangan semacam do's and don'ts-nya begitu ya. Kalau kebijakan ini diimplementasikan, maka hal-hal apa saja yang harus diperhatikan
Ada kriteria-kriteria tertentu yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut bisa diimplementasikan dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Kalau kriteria-kriteria tersebut tidak bisa terpenuhi, ya kemungkinan besar implementasinya pun mungkin tidak akan seoptimal yang diharapkan. Jadi ada sedikit perbedaan antara policy brief dengan briefing note, dan briefing note juga agak lebih ringkas. Tetapi Bapak dan Ibu, regardless of dokumen apa yang Bapak dan Ibu ingin buat nantinya, apakah policy brief atau briefing note, yang paling penting bagi Bapak dan Ibu adalah bahwa Bapak dan Ibu nanti diharapkan bisa menyusun dokumen tersebut, bisa mentranslasi knowledge yang Bapak dan Ibu sudah punya dalam bentuk finding penelitian ke dalam produk tertulis yang cukup jelas, cukup memberikan sense of urgency dan memberikan opsi-opsi kebijakan yang perlu dilakukan. Dan nantinya Bapak dan Ibu perlu mempertimbangkan beberapa hal pada saat menulis policy brief, termasuk targetnya siapa, ini di level apa, kemudian siapa yang kira-kira menjadi stakeholder dari isu tersebut, dan sebagainya. Apakah ada gaps di dalam kebijakan dan sebagainya. Dan yang terakhir nanti Bapak dan Ibu juga akan diingatkan mengenai apa komponen-komponen kunci dari policy brief yang efektif. Ya, harus persuasif, dia harus juga punya authority, begitu ya. Artinya kita sebagai penulis harus punya kredibilitas juga gitu untuk dipercaya sebagai pembawa pesannya, dan harus berada di dalam konteks yang relevan, baik itu konteks audiensnya maupun konteks dari rekomendasi yang akan ditawarkan. Kemudian yang terakhir di sini komponen kuncinya adalah harus ada engagement. Engagement ini mengartikan bahwa dokumen yang kita susun itu harus men-engage pembacanya, harus menarik, kemudian juga mungkin enak dilihat begitu ya secara visual dan sebagainya. Ini keterampilan-keterampilan yang bisa Bapak dan Ibu pelajari secara mudah sebetulnya. Mungkin yang paling sulit adalah menuliskannya ya. Terutama mengawali penulisannya itu mungkin yang paling sulit. Nanti kita akan berlatih mengenai cara melakukan framing terhadap problem statement. Ini biasanya adalah menjadi dasar pertama dari penyusunan policy brief. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah memiliki semacam gambaran isu apa yang mau diangkat. Nanti kita akan bahas bagaimana isu tersebut di framing. Tetapi sebelumnya, karena tadi saya sampaikan bahwa pada setiap tahapan dari kebijakan itu butuh evidence, maka Bapak dan Ibu pada saat menulis policy brief pun Bapak dan Ibu membutuhkan evidence. Ya, evidence ini bisa dari hasil penelitian Bapak dan Ibu sendiri, tetapi tentu saja hal itu tidak cukup. Ya, kenapa hal itu tidak cukup? Ya mungkin Bapak dan Ibu bisa menjawab sendiri. Tetapi Bapak dan Ibu, kita semua pasti punya keterbatasan dalam hal bisa mengenerate sebuah evidence, begitu ya. Terutama mungkin bagi kita-kita yang tidak punya resources yang cukup besar sehingga sampelnya mungkin tidak cukup representatif misalnya. Atau kita dibatasi oleh pertanyaan penelitian tertentu sehingga ada banyak aspek yang mungkin tidak tercover dalam pertanyaan penelitian kita misalnya. Ada banyak faktor yang menyebabkan satu evidence saja tidak cukup begitu. Jadi Bapak dan Ibu dalam proses menyusun policy brief nanti harus ada evidence lain yang dimasukkan atau ditambahkan. Dan sesi berikutnya akan membantu Bapak dan Ibu untuk melihat kira-kira bagaimana sebuah proses review literatur bisa dilakukan, sumber-sumber apa yang bisa diakses, dan bagaimana cara melakukan pencarian literatur yang relevan untuk mendukung
evidence yang Bapak dan Ibu ingin tonjolkan atau ingin sampaikan. Berikutnya saya akan serahkan kepada Mas Agus untuk menyampaikan mengenai literature review. Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat, nanti bisa kita lihat pada saat sesi latihan. Terima kasih.